rekan-rekan yang lain. Memang tema ini kita buat untuk membawa agar umat Kristen dan para hamba Tuhan itu mengupgrade gitu ya, mengupgrade diri kita, eh, jangan hanya berputar di satu sisi, tapi seperti mata uang atau uang itu setiap lembar ada sisi depan, ada sisi belakang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi, temanya itu adalah berani imani dan mempraktekkan kuasa sebagai anak Allah. Sebelum kita membuka ayat memang yang sudah kita tahu, pertama sekali Bapak Ibu, ya, kita harus memastikan bahwa benar kita ini adalah anak-anak Tuhan. Itu yang penting gitu ya. Kita pastikan kita ini anak-anak Tuhan. Karena kalau kita belum memastikan diri kita anak-anak Tuhan, tema ini tidak bisa masuk gitu ya. Karena tema ini kan sebagai anak Tuhan gitu ya. Nah, Yohanes 1 ayat 13 dan 14 sudah mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya, mereka dilahirkan kembali. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan kuasa atau kemampuan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, itu diberikan bantuan oleh Roh Kudus, sehingga dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16, itu dikatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah anak-anak Tuhan. Dan roh itu atau Roh Kudus itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini yang harus klop. Karena jika Bapak Ibu dan saya itu hanya mengikuti ibadah, ngikuti banyak pengajaran-pengajaran tentang moral dan etika, tapi nggak nyampe-nyampe ke tujuan, lama-lama kita bosan dan boring. Karena masalahnya bukan karena kita tidak tahu tentang tema itu atau tentang masalah itu, tetapi itu mungkin belum menjadi gaya hidup kita, belum terrealisasi, gitu ya. Sehingga akhirnya, gitu ya, berputar-putarlah yang banyak saya lihat di dunia maya seperti itu. Banyak pengajaran-pengajaran, pendalaman-pendalaman, semakin banyak ilmunya, tapi gitu ya, kok begitu-begitu saja. Artinya emang maunya seperti itu. Kita tahu teori gitu ya. Kalau dokter itu kan mereka nggak mau kalau hanya jadi teori, kalau nggak praktek. Kira-kira gitu, baru jadi dokter. Kalau tidak hanya sarjana kedokteran gitu ya. Jadi setelah kita praktek baru dibilang kita mengetahui teorinya, kita bisa melakukannya. Jadi itu gaya hidup, gitu ya. Maka dia disebut seorang dokter. Anak Tuhan juga seperti itu. Anak Tuhan itu mereka tahu, gitu ya, bagaimana harus hidup sebagai anak Tuhan, baik karakter, sikap dan perilakunya. Tetapi dalam satu sisi juga mereka harus tahu sebagai anak Tuhan, mereka juga memiliki kuasa atau otoritas untuk gitu ya menjadi saksi Kristus gitu ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini yang kurang banyak disorot. Kita mau masuk ini karena memang kita di 2026 terus nanti harus terjadi peningkatan. Tidak lagi tema-temanya kembali lagi ke bayi gitu ya, ke anak-anak gitu ya. Sedangkan kita terus bertumbuh gitu. Temanya bisa makin tajam dan menyentuh dunia anak-anak karena memang ada yang baru datang, baru terima Yesus atau baru bertumbuh, nggak apa-apa. Tapi intinya tetap harus di-upgrade. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika kita memang sudah meyakini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sudah percaya dan Roh Kudus bersaksi tentang diri kita dan kita yakini kita anak Tuhan, maka gitu ya, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, itu dulu ya. Menjadi saksi baik di Yerusalem di mana-mana lah. Ya, kalau kita bilang saksi di tempat kita berada, kemana kita pergi, baik itu di rumah dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, maka timbullah pertanyaannya, berani nggak kita imani Kisah Rasul 1 ayat 8 ini? Nah, itu yang penting. Berani nggak mengimani bahwa saya sudah menerima Roh Kudus, saya sudah diberikan kuasa, saya harusnya memang jadi saksi.
gitu ya. Nah, kalau tidak, saya mengatakan berputar-putar bertahun-tahun pun secara rohani, sebanyak apapun ilmu pengetahuan kita nggak pernah jadi apa-apa. Kalau uang dibilang itu hanya lembaran yang pertama aja, gambarannya, gambaran sebelah nggak ada. Misalnya uang 100.000 dengan gambar ini, sebelahnya nggak ada, nggak laku Bapak Ibu. Itu, ya, nah, itu nggak laku. Jadi selain gambarannya itu jelas, gitu ya, tidak buram sehingga orang tidak ragu itu uang asli atau tidak, maka kita nyatakan kita anak Tuhan, memang real. Nah, jika kita memang mengimani dan berani, kenapa saya menaruh itu berani? Karena orang sengaja menghindar-menghindar kalau dibilang tentang kuasa. Seolah-olah kuasa ini hanya untuk hamba-hamba Tuhan tertentu, karunia-karunia. Salah, itu saya bilang gitu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Sekalipun ada di kisah Rasul di 1 Korintus 12 para rasul mengatakan ada karunia-karunia, tetapi kalau salah menerjemahkannya kita bilang salah. Gitu. Karena ayat ini memang dikhususkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Berarti sudah jadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berarti jadi murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa. Pak, saya sudah terima Roh Kudus, Pak. Pertanyaannya sudah jadi saksi nggak? Hah? Jadi saksi? Iya. Kan sudah diberikan kuasa. Ah, yang mana kuasa? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus sehingga saya mengkombinasikan itu di Kisah Rasul pasal 3. Gitu ya, setelah Pentakosta Bapak Ibu tahu ini murid-murid gambarannya ya. Mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 terpenuhi. Lalu di Kisah 3 ya, tadi sudah dibacakan, saya hanya bilang begini. Apa yang dikatakan Petrus, khususnya Petrus ya, tertulis di situ kita kata aja lah Petrus ya, walaupun ada Yohanes. Ketika dia bertemu dengan seorang yang memang lumpuh sejak lahirnya di pintu gerbang indah, si pengemis ini meminta sesuatu kepada mereka ya, pada Petrus kita bilang kita sorot lah Petrus. Apa yang menarik di sini Bapak Ibu yang mau kita tekankan bahwa Petrus itu mengimani dan mempraktekkan Kisah Rasul 1 ayat 8. Dia bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Oke, setuju. Kita nggak akan bisa memberikan sesuatu yang memang nggak kita miliki Bapak Ibu. Itu artinya, jadi bukan di sini hanya masalah uang atau tidak. Anda tidak bisa memberikan sesuatu yang memang Anda tidak miliki. Itu logika. Betul kan? Nah, kita minta orang itu minta nasihat, kita nggak punya nasihat ya kita bilang maaf saya nggak punya ya nasihat untuk Anda kan gitu ya, daripada ngutip-ngutip kita bilang yang kita miliki yang bisa kita beri, kira-kira begitu. Jadi yang menarik di sini perkataan ini yang harus kita tanamkan bahwa memang Petrus mengimani gitu ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 dia praktekkan apa yang dikatakan, mas dan perak tidak ada padaku. Ya, kita tahu kalimatnya. Tetapi apa yang kupunya, nah di situ dia Bapak Ibu, akan kuberikan kepadamu. Dia punya Bapak Ibu. Petrus punya kuasa. Petrus punya iman. Petrus meyakini nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Ya, kalau kita buka misalnya Matius 28 ayat 18, dia tahu itu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di surga. Tuhan Yesus mengendalikan segala sesuatu di muka bumi ini, bahkan di surga. Nah, kalau kita ingat lagi catatan daripada Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6 sampai 9, bahwa di dalam nama Yesus semua yang ada, saya bilang gitu, lebih gampang gitu ya. Mau di muka bumi, di kolong langit ini akan tunduk di dalam nama Yesus, akan di bawah kendali Tuhan Yesus. Itu nama yang berkuasa. Sehingga dia bilang begitu, apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Lalu dia bilang, demi nama Yesus Kristus. Jadi ketika saudara mau berikan sesuatu, itu harus pakai nama Yesus. Nah, begitu. Setelah demi nama Yesus, dia punya iman yang kuat. Karena ini lumpuh, dia pegang orang itu, gitu ya, dia bilang gitu, Petrus memegang tangannya, ya, tangan kanannya orang tersebut dan membantu dia untuk berdiri. Ini sesuai dengan Yakobus
5 ayat 16b yang mengatakan gini, doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya, gitu ya. Ya buktikan itu. Dan orang itu sembuh, Bapak Ibu. Mengapa hal ini penting kita katakan? Karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menghadapi hal-hal yang seperti ini. Cuman kita nggak berani mengimani dan nggak berani mempraktekkan. Gitu ya. Jangankan dilihat di luar, Pak. Yang terjadi di dalam diri kita sehari-hari nih. Apakah itu suami kita, orang tua kita, anak kita, keponakan kita yang ada bersama-sama dengan kita. Ketika mereka menghadapi satu masalah, baik itu sakit penyakit, baik itu dirasuk setan, halo, langsung panik. Panggil Pak Pendeta. Lalu apa? Oh, yang saya tahu yang bisa pelayanan pelepasan roh jahat ini Pak Wilson misalnya begitu ya. Ini kayaknya udah dikhusus-khususkan begitu, dikotak-kotakin. Hamba Tuhan itu punya karunia ini, karunia itu. Itu salah, Bapak Ibu. Itu salah. Itu nggak mendidik. Tidak mendidik. Itu membuat nanti jemaat atau umat Kristen, anak-anak Tuhan itu loyo. Gitu kan, seolah-olah yang memiliki power itu hanya orang-orang tertentu karena mereka punya karunia. Saya bilang itu salah. Kalau ada yang ngajarin gitu, itu ajarannya sesat, tidak sesuai. Saya hanya bilang ini, apakah anak Tuhan? Iya. Anda mengimani kisah Rasul 1 ayat 8? Iya, Pak. Kalau gitu, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, penyakitmu sendiri, doakan. Walaupun engkau juga harus ke rumah sakit. Ada roh jahat, ada sesuatu. Langsung lakukan, ngapain panik-panik. Nah, kenapa kita berani? Karena kita mengimani, Bapak Ibu. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Kita harus berani dong. Jangan dikit-dikit, aduh ini, aduh Pak, gitu ya. Pak James, ada nggak kenal Pak? Pendeta yang ngusir setan Pak. Gitu ya. Plan pelepasan, ya, gitu ya. Pak Wilson, tolong dong Pak. Ada nggak orang yang punya karunia ini, saya punya masalah ini, loh. Gitu kan? Kalau saya ditanya kayak gitu, langsung saya bilang, lo Anda kan bisa. Nah, begitu. Ah, saya nggak biasa. Kalau gitu, mari saya ajarkan. Begini caranya. Kamu punya iman nggak? Percaya nggak? Ini begitu. Kita langsung dia bisa. Karena apa? Tujuan kita itu mendewasakan anak-anak Tuhan supaya mereka itu jadi orang-orang yang berdampak dalam hidup mereka dan di dunia ini. Gitu. Jangan biarkan orang Kristen itu kok kanak-kanakan. Seolah-olah kalau yang menyampaikan firman itu harus pendeta, harus sekolah teologi, ajar aja mereka supaya mereka mengerti tentang kebenaran. Gitu kan? Amin. Sehingga mereka bisa menyampaikan kebenaran yang memang benar, tidak dikarang-karang. Jangan pula nanti mereka salah ngomongnya kayak iblis, pakai ayat juga kan gitu ya di Taman Eden maupun waktu Tuhan Yesus ya dicobai di padang gurun, kutip-kutip ayat salah Bapak Ibu. Kenapa saya berani bilang begini? Aduh, ya untungnya tadi Pak James bilang gini, saya jangan sampai dianggap beginilah gitu ya. Nah, puji Tuhan. Kalau kita memang selalu gini Pak, ya moto dari Star Mission itu adalah pulihkan dan jadikan bintang. Artinya sama seperti kita, gitu ya. Mereka harus menjadi pemimpin-pemimpin, harus bisa mandiri. Kalau terus bergantung kepada kita ingin tahu kita langsung buang. Anda udah diajarin kok nggak tahu. Baca lagi ulang. Apa masalahnya? Tanya ke saya biar saya arahkan gitu ya. Nah, sehingga supaya apa? Bapak Ibu, ya begitu. Kita bilang berani imani enggak? Terus berani enggak mempraktekannya? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini karena memang begitu. Mengapa hal ini perlu saya sampaikan dalam tema ini, Bapak Ibu? Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus bilang intinya gini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Kita imani nggak ini? Saya kan juga percaya, Pak. Dokter, iya. Apakah yang mengusir setan harus Pak James? Ya enggak, kamu sendiri juga bisa. Kan gitu ya. Tapi Pak, begini. Kenapa? Hidup saya belum berkenan. Kalau gitu, ya kamu berkenan dulu lah sama Tuhan. Secepatnya, jangan terlalu lama. Ya kan, kalau melihat waktu, harusnya kamu udah taat kepada Tuhan. Pakai Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Tuhan, ya kan? Lawanlah iblis, iblis pasti lari, gitu loh kan? Apakah iblis itu di loteng, apa iblis itu ada di sepeda? Nggak usah takut, gitu. Karena iblis melihat kamu aja udah takut, tapi ketika kamu takut melihat iblis, iblis malah garang kan gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang digertak dikit sama iblis udah langsung keder gitu. Ih, berinding aku kan gitu ya. Gitu. Padahalnya iblis yang merasa, aduh, kenapa Pak Jim sama Pak Wilson sama Pak Hari hadir nih, kenapa merinding kita, habislah kita disikat. Harusnya setan yang takut malah dibalik-balik gitu ya Bapak Ibu ya.
Jangan dibalik-balik gitu. Kalau ditakut gitu bilang, nah ini nggak berani iman ini jangan-jangan salah asuh nih. Yang ngajarnya siapa? Saya tanya, yang ngajarnya siapa? Pastor James? Oh enggak dok, bukan Pastor James. Pak Wilson juga bukan siapa-siapa. Saya lupa namanya ya, nggak apa-apa lah karena lupa namanya. Gitu ya. Karena kita ingin, Tuhan juga ingin begitu, setiap anak-anaknya itu kan bertumbuh. Ketika dari rahim terus lahir dan menjadi dewasa. Mana ada saudara kita ini mau punya anak yang terus ada di samping kita? Nggak mungkin kan? Ya Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin. Kita ingin dia mandiri, bisa membangun keluarga sendiri, bisa semuanya. Gitu loh. Tuhan juga ingin begitu. Jadi barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. So simple Bapak Ibu. Kalau gitu pekerjaan Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apakah itu amanat agung? Bisa. Kan gitu ya kalau kita bilang gitu. Tetapi contoh yang paling sederhana itu di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38, khususnya 35 sampai 36. Ada juga di Markus dan lain-lain. Tuhan Yesus bilang begini di dalam Matius 9. Tuhan Yesus berkeliling dari desa ke desa. Betul kan? Atau dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat. Apa yang dia lakukan? Dia mengajar, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya ini belum bisa juga mengajar, udah aneh, diajar terus. Nah, saya suka bilang gitu, ini diajar terus. Gitu ya. Kalau di Kepas nggak boleh begitu, mereka harus mulai bisa mengajar. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang itu tujuannya, gitu ya. Dia bisa mengajar. Mulai dari dulu yang basic-basic. Nah, mengajar Pak udah. Kedua, yang lakukan Tuhan, dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu pekerjaan Yesus. Gitu ya. Beritakan ini, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, paling tidak kan begitu, Bapak Ibu. Dia memberitakan Injil tentang Yesus, gitu ya. Yang ketiga apa? Dia melenyapkan segala penyakit. Nah, itu keren Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya dokter yang melenyapkan penyakit. Tapi maaf ya, jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Saya mengatakan, berani mengatakan, lebih banyak dunia dokter, gitu ya, dunia kedokteran itu menyembuhkan daripada rohaniawan Bapak Ibu. Gitu ya. Itu lebih banyak. Karena apa? Karena dunia kedokteran itu selalu berhadapan dengan penyakit. Lah kan gitu ya. Dan mereka nangani. Sedangkan rohaniawan belum tentu. Kadang kabur dulu dia. Kan buka KKR dulu baru gitu ya. Ya berapa banyak. Jadi kalau dibilang ya dunia kedokteran. Apalagi nanti teknologi makin maju. Ya itu akan lebih banyak gitu ya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan. Dokter itu bukan lawan dari kerohanian. Dokter itu adalah dibekali pengetahuan-pengetahuan gitu ya. Bagaimana untuk mengobati yang sudah ketemu obatnya, yang belum ketemu obatnya dalam penelitian. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu apa dia bilang? Melenyapkan kelemahan. Nah, kelemahan ini kan banyak. Kita ketemu kelemahannya apa Pak? Tentang doa, aduh saya terikat dengan dosa. Gitu ya, terikat dengan ini, terikat ini. Ya lepaskan mereka sesuai dengan Yesaya 61 Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau kita ini hanya mengajar bagaimana hidup benar, begini-begini, kita lupa satu sisi yang lain. Nggak bakal pernah benar, Bapak Ibu. Kenapa? Gitu ya. Karena hidup benar atau tidak benarnya manusia ini juga dipengaruhi oleh setan, kan gitu kan. Iblis kan ikut mempengaruhi. Betul kan? Dan mempengaruhi manusia-manusia duniawi untuk mengganggu saudara. Anda akan pening. Gitu loh. Itu sebabnya, gitu ya. Jangan hanya atau jangan terlalu lama mencetak uang yang lembaran depannya aja Bapak Ibu. Ya, yaitu bagaimana hidup karakter kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menjadi terang dan lain-lain. Di baliknya nggak pernah gitu ya, punya kuasa. Betul kan? Menjadi saksi berdampak. Nggak perlu. Akhirnya uangnya nggak jadi-jadi. Gitu loh ya. Banyak sekarang ini Kristen-Kristen yang mohon maaf juga ya, hamba-hamba Tuhan tuh yang nggak jadi-jadi karena kertasnya ini Pak Dokter uang 100.000. Oh ya coba balikin, nggak ada gambarnya, nggak laku, kan gitu ya. Memang asli tapi belum selesai, nggak laku Bapak Ibu. Kenapa? Nggak akan ada hasil sama sekali. Nah, hal ini penting. Kenapa saya berani mengatakan gini Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja. Di Taman Eden kita tahu, manusia itu kudus suci, ada dikasih perintah Tuhan, jangan kamu makan. Apakah tidak ada gangguan? Kan iblis ganggu. Betul kan? Iblis ganggu. Begini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi godaan si iblis ini, habis kita. Ya. Nah, sebagai penutup saya katakan begini Bapak Ibu, jangan lupa loh.
Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, selain diajarin, mereka juga dilengkapi dengan kuasa. Diutus, baik yang 12 murid maupun 70 murid, mengusir setan, melenyapkan penyakit, dan lain-lain. Itu selalu klop, dua-dua itu. Gitu ya. Ini yang saya katakan gini, mari, setelah kita dari Yesaya 59 hidup dalam dosa, masuklah ke Yesaya 60, bangkit menjadi terang. Setelah kita bangkit menjadi terang, jangan lupa, masuklah ke Yesaya 61. Hiduplah dalam urapan Tuhan, karena banyak jiwa-jiwa. Dan kita pun bisa lepas dari Yesaya 59, karena ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki kepedulian, belas kasihan, gitu ya, yang melayani kita dengan sabar, ya, memberikan arahan kepada kita. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa berani Bapak Ibu dan saya mengimani kisah Rasul 1 ayat 8? Pak, saya mengimani Pak. Oke, praktekkan. Amin. Karena iman saja tanpa perbuatan, maka kuasa itu tidak akan membawa dampak. Lepaskan semua orang, bawa mereka dari gelap, dari terang. Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat kegelapan di dalam diri kita itu berubah menjadi terang. Rasul Paulus mengatakan ini semua bukan karena kami, tapi karena kuasa yang bekerja di dalam diri kami. Karena kami ini hanya bejana tanah liat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.